Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal persiapan UTBK Kimia 2022 part yang ke-10 mengenai penyangga atau larutan buffer. Soal yang pertama, pada pencampuran 50 ml asam format atau HCOOH 0,66 molar dengan Ka 10 pangkat negatif 4 dengan 25 ml NaOH 1,2 molar diperoleh larutan dengan pH berapa? Dalam penyangga ada dua konsep untuk menentukan apakah kita langsung rumus atau harus MRS. Jadi jika di soal ada dua senyawa yang mirip, nanti kita akan langsung rumus. Tetapi kalau di soal ada dua senyawa yang beda, nanti kita akan MRS. Dan setelah MRS ada sisa senyawa yang lemah, itu kita kerjakan menggunakan konsep penyangga. Nah di sini tadi senyawanya adalah HCOOH yang satu asam dan NaOH yang satu adalah basa. Dia tidak mirip berarti saya harus MRS. Nah, kita tentukan reaksinya dulu. HCOOH kalau ditambah dengan NaOH akan menghasilkan NaHCOO dan H2O. Kita akan mencari mol masing-masing dulu. Mol HCOOH rumusnya adalah molaritas kali volume. Molaritasnya 0,66, volumenya adalah 50 ml. Kalau dihitung hasilnya adalah 33 milimol. Sedangkan mol dari NaOH rumusnya sama, molaritas kali volume. Molaritasnya 1,2 molar, volumenya 25 mili. Kalau dikali hasilnya adalah 30 milimol. Kita akan MRS. Ingat dalam MRS sebelah kiri nanti tandanya dikurang. Sedangkan sebelah kanan atau yang bagian produk nanti tandanya adalah plus. Oke, tadi mol mula-mulanya sudah masuk yang HCOH 33, yang NaOH 30 milimol. Kita akan tentukan yang habis bereaksi, yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Di sini yang lebih kecil adalah NaOH, sehingga NaOH akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol NaOH di posisi R juga 30. Kemudian kita akan mencari mol yang lain menggunakan perbandingan koefisien. NaOH untuk koefisien 1 nilai molnya ini adalah 30. HCOH koefisien juga 1 berarti nilai molnya juga 30. Kalau saya kurang hasilnya adalah 3. Kemudian NaHCOO koefisiennya juga 1 berarti 30 juga. H2O koefisien juga 1 berarti nilai molnya juga 30. Ternyata setelah MRS ada sisa yaitu 3 milimol HCOH di mana HCOH adalah suatu asam lemah. Berarti kalau ada sisa zat yang lemah kita mencari pH menggunakan konsep penyangga. Penyangga apa? Karena di soal yang sisa adalah asam lemah dan data yang diketahui adalah Ka, berarti kita mencari H+. H+ penyangga rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah ada 10 pangkat negatif 4, mol asamnya ini 3, sedangkan mol garamnya adalah 30. Sehingga 10 pangkat negatif 4 dikali 3 per 30, ini bisa saya coret, yang bawah jadi 10, sehingga 10 pangkat negatif 4 dibagi 10 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5. Sehingga pH adalah min-log H+ atau min-log 10 pangkat negatif 5 hasilnya adalah 5. Nomor 1 jawabannya adalah yang E. Nomor 2, asam asetat mempunyai Ka 10 pangkat negatif 5. Bila dibuat larutan buffer dengan melarutkan 0,2 mol asam asetat atau CH3COH dengan 0,2 mol Na asetat dalam 1 liter, maka larutan ini mempunyai pH berapa? Oke, di sini larutannya ada dua ya, asam asetat dan natrium asetat, di mana asam asetat dan natrium asetat ini mirip, sama-sama ada asetatnya, sehingga mengerjakan soal ini menggunakan langsung rumus dari penyangga. Karena di soal ada data Ka, berarti saya menggunakan rumus yang H+. H+ rumusnya Ka kali mol asam per mol garam. Ka-nya tadi 10 pangkat negatif 5, mol asamnya ini 0,2, mol garamnya juga 0,2. Berarti ini bisa saya coret, tinggal 10 pangkat negatif 5. Sehingga pH adalah min-log H+ atau min-log 10 pangkat negatif 5, hasilnya adalah 5. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C.
Nomor 3, untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, maka ke dalam 40 ml larutan 0,1 molar asam asetat dengan nilai Ka 1 kali 10 pangkat negatif 5 harus ditambahkan NaOH sebanyak berapa? Oke, di sini kita tentukan karena ada dua senyawa yang beda ya, yang satu asam asetat CH3COH, yang satu adalah basa NaOH. Maka untuk mengerjakan soal ini nanti kita akan menggunakan MRS. CH3COOH kalau ditambah NaOH itu hasilnya adalah CH3COONa plus H2O. Langkah pertama kita akan mencari mol terlebih dahulu. Mol asam asetat atau CH3COOH rumusnya adalah M kali V. Molaritasnya 0,1, volumenya 40, kalau dikali hasilnya adalah 4 milimol. Sedangkan NaOH rumusnya juga sama, M kali V. Di sini molaritasnya sudah ada 0,2 molar, volumenya kita cari. Jadi volumenya akan saya simbolkan dengan V sehingga hasilnya adalah 0,2 V. Kita akan MRS seperti biasa. Yang kiri dikurang, yang kanan nanti ditambah. Oke. Ingat, konsep di dalam suatu larutan penyangga itu akan ada sisa zat yang lemah. Nah, dalam hal ini, yang lemah itu adalah CH3COH. Berarti nanti dengan kata lain, CH3COH-nya ini akan sisa, dan NaOH-nya atau basa kuatnya akan habis bereaksi. Agar habis bereaksi, maka mol NaOH di posisi R juga 0,2 V. Nah, NaOH koefisien 1, 0,2 V, kemudian CH3COH koefisien juga 1, berarti 0,2 V juga. Kalau saya kurang hasilnya adalah 4 min 0,2 V. CH3CONa koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya 0,2 V juga. Hasilnya 0,2 V, H2O juga koefisien 1, berarti 0,2 V. Nah, dalam penyangga itu kan harus ada yang sisa. Ini tadi sisanya adalah CH3COOH, di mana CH3COOH itu adalah zat yang lemah. Kemudian tadi pH-nya sudah diketahui sebesar 5, jadi kita balik. Nah, pH 5 ini adalah pH asam, sehingga kita akan mencari H plusnya. Jika pH-nya 5, maka H plusnya adalah 10 pangkat negatif 5. H plus sendiri itu rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah ada 1 kali 10 pangkat negatif 5, mol asamnya adalah ini ya 4 min 0,2 V, kemudian mol garamnya adalah 0,2 V, dan H plusnya sudah diketahui ini adalah 10 pangkat negatif 5. Sehingga ini bisa saya coret-coret saja nanti, ini coret, sehingga 0,2 V itu sama dengan 4 min 0,2 V. Kita pindah ruas sehingga 0,4 V sama dengan 4. V sama dengan 4 per 0,4 yaitu 10 ml. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 4, diketahui Ka asam laktat adalah 10 pangkat negatif 4. Perbandingan asam laktat dan natrium laktat agar dihasilkan pH 4 adalah berapa? Oke, di sini asam laktat dan natrium laktat itu mirip ya, sama-sama ada laktatnya, maka kita akan langsung rumus saja. Di mana karena di sini diketahui Ka, otomatis nanti H plus ya. Oke, di sini pH-nya sudah diketahui yaitu 4, maka H plusnya adalah 10 pangkat negatif 4. Untuk suatu penyangga, H positif itu rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Atau dalam hal ini nanti H plus sama dengan Ka dikali nilainya asam laktat per natrium laktat. Oke, H plusnya sudah ada, ini 10 pangkat negatif 4, kemudian Ka-nya juga ini 10 pangkat negatif 4. Kita akan mencari perbandingan asam laktat per natrium laktatnya. Di sini kan sama saja bisa saya coret-coret ya, atau kalau 10 pangkat negatif 4 per 10 pangkat negatif 4 sama saja 1 banding 1. Sehingga perbandingannya adalah 1 banding 1, yaitu jawaban yang A.
Nomor 5, sebanyak 100 ml HCOOH 0,01 molar dicampur dengan 100 ml HCOONA 0,005 molar. Campuran tersebut ditambahkan air sehingga volumenya 500 ml. Jika KaHCOOH adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 4, maka pH campuran tersebut adalah berapa? Di sini tadi ada dua senyawa yang mirip ya, yaitu HCOOH dan HCONA. Maka mengerjakan soal ini jelas menggunakan langsung rumus dari penyangga. Dan karena diketahui Ka, berarti saya akan mencari H+. Nah, kemudian kita harus tahu konsep bahwa penyangga itu fungsinya adalah mempertahankan pH. Artinya nanti dengan penambahan asam kuat, basa kuat yang jumlahnya sedikit dan ditambahkan dengan air, itu nanti pH-nya akan relatif tetap. Itu konsep dari penyangga. Sehingga di sini saya akan mencari nilai H+-nya, yaitu Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah ada 1,8 kali 10 pangkat negatif 4. Mol asamnya belum ada, kita cari dulu. Menggunakan perkalian ya, mol itu kan sama saja molaritas. Yang HCOOH 0,01 dikali volumenya 100, yang mol garamnya atau HCONA molaritasnya 0,005, volumenya adalah 100. Nah, ini yang 100 bisa saya coret. Kemudian 0,01 dan 0,005 itu kalau dihitung hasilnya adalah 2. 2 dikali 1,8 adalah 3,6 kali 10 pangkat negatif 4. Sehingga pH-nya adalah menlog H+ atau menlog 3,6 kali 10 pangkat negatif 4, hasilnya adalah 4 menlog 3,6. Nah, karena konsep penyangga itu tadi mempertahankan pH atau pH-nya relatif tetap, walaupun di sini ditambahkan air sampai volumenya 500 ml, itu tidak akan mengubah nilai pH-nya kalau yang ditambahkan air. Tapi kalau nanti ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa kuat, itu nanti pH-nya ada berubah hanya sedikit, hanya 0, sekian seperti itu. Tapi karena air, pH-nya pasti akan tetap 4 menlog 3,6. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Ada 3 asamnya H3PO4, H2PO4- dan HPO42- dengan masing-masing nilai Ka-nya. Berdasarkan data di atas, jika perbandingan konsentrasi asam dan basa konjugasinya adalah 1:1, maka pasangan yang paling cocok untuk membuat larutan penyangga dengan pH sekitar 7 adalah berapa? Oke, di sini yang diketahui baru nilai Ka, artinya nanti saya bisa mencari nilai pKa-nya menggunakan rumus menlog Ka. Ini saya gunakan untuk mencari nilai pKa yang hampir sama dengan pH sekitar 7. Untuk yang H3PO4 berarti nanti nilai pKa-nya menlog 7,2 kali 10 pangkat negatif 3 adalah 3 menlog 7,2. Kemudian yang H2PO4- berarti menlog 6,3 dikali 10 pangkat min 8 adalah 8 menlog 6,3. Dan HPO42- berarti menlog 4,2 kali 10 pangkat min 13 berarti 13 menlog 4,2. Nah, dari 3 nilai ini, yang pH-nya sekitar 7, ini jelas yang kedua. 8 menlog 6,3 itu kan berarti nanti 8 dikurangi sekian, hasilnya pasti 7, sekian. Nah, dengan kata lain, nanti di sini asamnya itu harus mengandung H2PO4-. Di sini ini ya H2PO4 nih ada di pilihan B, ini H2PO4, H2PO4 pilihan C, pilihan D. Oke, ini adalah asamnya. Tugas kita adalah mencari basa konjugasinya. Nah, di mana basa konjugasi itu nanti akan memiliki jumlah H yang lebih sedikit dari asamnya dengan selisih H1. Artinya ini kan dalam KH2PO4 atau dalam H2PO4 ini kan jumlah H-nya 2. Berarti kalau saya mau mencari basa konjugasinya itu jumlah H-nya harus lebih sedikit daripada H2PO4 dengan selisih 1. Karena di sini sudah 2 berarti kita kurangi 1, hanya tinggal 1. Berarti kita tinggal mencari pilihan yang jumlah hanya 1. Kalau pilihan B, di sini di K3PO4 tidak ada H, berarti tidak mungkin. Kemudian di pilihan C, H3PO4, di sini jumlah hanya 3, dia malah lebih banyak, berarti tidak mungkin juga. Pilihan D,
K2HPO4. Oke, di sini ada H jumlahnya 1, berarti dia ya. Sehingga jelas nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 7, sebanyak 20 ml larutan HF 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Jika KaHF adalah 7 kali 10 pangkat negatif 4, maka pernyataan yang benar untuk larutan hasil titrasi setelah penambahan 10 ml larutan NaOH adalah berapa? Oke, di sini ada konsep yang harus kita tentukan. Di sini tadi ada HF dan ada NaOH. HF dan NaOH ini dua senyawa yang beda, tidak mirip, berarti nanti untuk mengerjakan soalnya saya harus MRS ya. Dengan kalau ada sisa zat yang lemah berarti nanti adalah penyangga. Oke, HF adalah asam lemah dan NaOH adalah basa kuat. Kita cek dulu saja, pilihan A merupakan campuran asam lemah dan basa kuat. Oke, ini masuk. Harusnya jawabannya langsung dia, tapi kita simpan dulu saja. Kita akan cek pilihan yang lain ya. Yang jelas pilihan B salah, karena tadi kan asam lemah dan basa kuat. Pilihan C juga salah. Nah, kita cross check saja kenapa D dan E salah. Nah, di sini mol HF-nya adalah molaritas kali volume, molaritasnya 0,1, volumenya 20. Kalau saya kali adalah 2 milimol. Kemudian untuk mol NaOH, molaritasnya adalah 0,1, kemudian volumenya di sini adalah 10, hasilnya adalah 1 milimol. Nah, jika mol asam lemahnya lebih banyak daripada yang basa kuatnya, ini nanti kan dia jelas sisa. Artinya karena jelas sisa, nanti kan di sini yang sisa asam lemahnya itu. Berarti ini adalah suatu penyangga asam. Di mana kalau penyangga asam, pH-nya nanti itu jelas kurang dari 7. Sehingga nanti pilihan D ini jelas salah nih, karena pilihan D pilihannya pH lebih dari 7. Padahal kalau penyangga asam, pH-nya kurang dari 7. Kemudian karena di sini pH-nya kurang dari 7 atau asam, berarti jelas komponen asamnya atau dalam hal ini HF-nya harusnya lebih besar daripada F-nya, sehingga pilihan E juga salah. Oke, jelas nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang A. 8. Sebanyak 1 milimol garam NaNO2 dilarutkan ke dalam 100 ml larutan buffer. Soal sudah mengatakan buffer dengan pH 8. Konsentrasi HNO2 dalam larutan tersebut adalah berapa? HNO2 dan NaNO2 ini mirip ya, maka nanti untuk penyangga ini kita langsung rumus saja. Berarti pH-nya sudah ada, kita balik. pH 8 artinya H plusnya adalah 10 pangkat negatif 8. Kenapa di sini saya menggunakan H plus? Karena data yang diketahui adalah Ka. Jadi penyangga kalau diketahui Ka berarti H plus, diketahui Kb berarti OH min. Itu untuk penyangga. H plus sendiri untuk penyangga itu rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya 5 kali 10 pangkat negatif 5, mol asamnya kita cari ya, kemudian mol garamnya adalah 1 milimol. Oke. Nah, di sini yang mol asamnya nanti akan saya jabarkan menjadi molaritas kali volume saja karena pertanyaannya adalah molaritasnya dan volumenya sudah ada 100 mili ini. Kita masukkan H plusnya adalah 10 pangkat negatif 8, Ka-nya 5 kali 10 pangkat negatif 5, kemudian molaritasnya kita cari, volumenya 100. Jadi di sini saya buat 100 kali X ya atau 100X. Kemudian jumlah mol dari garamnya adalah 1 milimol. Sehingga X sama dengan 10 pangkat negatif 8 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 3, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang C. 9. Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Ada 3 gambar, ada A, B, dan C. Di mana yang gambar bulatan hitam ini adalah OH min, yaitu basa kuat. Kemudian yang bulatan putih ini Ha yang bersifat asam. Kemudian karena di sini ada nilai pKa, jelas asamnya ini adalah suatu asam lemah nanti. Oke, di mana per butirnya atau tiap bulatan itu nilainya adalah 0,01 milimol.
Berdasarkan ilustrasi molekular di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi, maka ilustrasi molekuler yang membentuk larutan penyangga adalah yang mana? Oke, nah larutan penyangga itu konsepnya mol yang lemah itu harus lebih besar daripada mol yang kuat. Berarti nanti dengan kata lain untuk ini nanti jumlah Ha-nya dalam hal ini asam lemah itu harus lebih besar daripada jumlah OH-nya. Kita tinggal hitung masing-masing bulatan di gambar A, B, dan C. Oke, untuk gambar A di sini bulatan hitamnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bulatan yang putih itu juga 6. Artinya karena sama-sama 6, yang A bukan penyangga. Kemudian untuk pilihan B, di sini bulatan hitamnya ada 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sedangkan bulatan putihnya ada 5. Artinya yang bulatan hitam atau yang basa kuatnya ini lebih banyak daripada yang asam lemahnya. Berarti yang B juga bukan. Kemudian yang gambar C, kalau kita hitung, bulatan hitamnya ada 3, bulatan putihnya ada 10. Nah, di sini yang lemah atau Ha-nya itu lebih besar daripada basa kuat OH-nya. Sehingga karena di gambar C ini yang Ha-nya atau asam lemahnya lebih besar daripada yang kuat, otomatis yang gambar ketiga ini adalah suatu penyangga. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari prediksi soal UTBK Kimia 2022 untuk bagian penyangga atau buffer. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.